can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night. Halo guys, perkenalkan saya Vika Ramadhani dari kelas 11 Bahasa dan saya Saskia Dian Pratiwi dari kelas 11 Bahasa. Kita di sini akan menyampaikan sedikit tentang profil Muhammad Abdu. Let's go. Muhammad Abdu lahir dari keluarga petani pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi di desa Muhallat Nas, Delta Nil, dan wafat tahun 1905 Masehi. Meskipun tidak berasal dari keluarga kaya, ayahnya Abdu Ibnu Hasan Qurallah mampu mendatangkan guru mengaji ke rumahnya. Abdu pun mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 12 tahun. Ketika menginjak usia 13 tahun atau tepatnya tahun 1862, ia memutuskan belajar di Masjid Akademi Ahmadi di kota provinsi Tanta, kota asal ibunya. Namun, Abdu kurang begitu betah di Tanta karena sistem pendidikan yang ia anggap kaku. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Di Muhallat Nas, ia menjadi petani sama seperti ayahnya. Memasuki usia 16 tahun, ia memutuskan untuk menikah. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abdu telah berhasil menghafal Al-Quran. Ia kemudian dikirim untuk belajar ke Tanta ketika berusia 14 tahun. Tanta merupakan sebuah lembaga pendidikan Masjid Al-Ahmad milik Universitas Al-Azhar. Di tempat ini, Muhammad Abdu mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, dan fikih. Abdu menikah pada tahun 1866 Masehi ketika ia berusia 17 tahun. Berhenti untuk menuntut ilmu sehingga 40 hari setelah menikah, Abdu diminta untuk kembali ke Tanta untuk menuntut ilmu. Akan tetapi Abdu tidak langsung pergi ke Tanta, melainkan mampir terlebih dahulu ke rumah pamannya yang bernama Syekh Darwisi Qadir. Beberapa bulan setelah belajar kepada pamannya, Abdu kembali ke Tanta melanjutkan menuntut ilmu di Masjid Al-Ahmad. Lebih dari 3 bulan berselang menuntut ilmu, Abdu meninggalkan Tanta dan melanjutkan pendidikan di Al-Azhar, Kairo. Setelah Abdu menamatkan kuliah pada tahun 1877 Masehi atas usaha Perdana Menteri Mesir Riyad Pasha, ia diangkat sebagai dosen di Al-Azhar. Karya-karya Muhammad Abdu, suatu hal yang penting dalam membicarakan riwayat hidup Muhammad Abdu ialah tentang buah karyanya semasa hidupnya. Bahkan ada juga usahanya yang masih terbengkalai dan dilanjutkan oleh salah satu seorang murid dan pengikut setianya, Syed Muhammad Rashid Ridho. Adapun karya-karya Muhammad Abdu baik berupa bahan ceramah, bahan kuliah, yaitu 1. Al-Waridat, 2. Wahdat Al-Wujud, 3. Syarh Naj Al-Balaghah, 4. Falsafat Al-Ijtima' wa Al-Tarikh, 5. Syarh Basair Al-Nazariyah, 6. Risalat Al-Tauhid, 7. Al-Islam wa Al-Nasaraniyah ma'a Al-Ilm wa Al-Madaniyah, ke-8. Tafsir Surat Al-As, ke-9. Tafsir Juz Amma, ke-10. Al-Khairiyah, ke-11. Tafsir Muhammad Abdu, ke-12. Al-Takrir fi Al-Islah Al-Muhakkimin Al-Syarriyah. Teologi ilmu tauhid dalam pendapat Muhammad Abdu mempunyai 2 objek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul. Kajian tentang Allah tidak hanya membicarakan wujud Allah, tetapi juga tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari itulah dalam sistem teologinya ditemukan pengkajian tentang perbuatan manusia,
af'al, al-ibad di samping masalah-masalah ketuhanan lainnya. Kajian berikut ini akan difokuskan pada pemikirannya tentang 3 masalah teologi, yaitu perbuatan manusia, kadar-kadar, dan sifat-sifat Tuhan. Akhir hidup Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsultatif dari Pengadilan Tinggi Mesir pada 1891. Jabatan tersebut ia emban sampai 1899 sebelum dinobatkan sebagai Mufti Agung Mesir periode 1899 sampai 1905. Muhammad Abduh menjadi Mufti Agung Mesir sampai ia meninggal pada 11 Juli 1905 di Mesir karena karsinoma sel ginjal. Sebelum wafat, ia sudah mencetuskan konsep kampus Mesir yang baru bisa diwujudkan setelah kematiannya. Gagasan tersebut sekarang terwujud dalam Universitas Kairo yang didirikan pada tahun 1908. Thank you for watching. See you guys.